Shalom, salam podcast M116. Kita akan belajar tentang pada hari apa Yesus disalibkan. Alkitab secara eksplisit menyatakan dalam keempat Injil bahwa Yesus disalibkan pada hari persiapan. Matius 27 ayat 62, Markus 15 ayat 42, Lukas 23 ayat 54, Yohanes 19 ayat 14 dan 31. Ia bangkit kembali pada hari pertama minggu itu. Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20 ayat yang pertama. Menentukan hari dalam seminggu untuk penyaliban tampaknya mudah, tetapi sebenarnya tidak. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Cara orang Yahudi menghitung hari, dimulainya Paskah pada hari raya roti tidak beragi, dan tiga kalender Yahudi, Julian, dan Gregorian. Tiga kemungkinan muncul Yesus disalibkan pada hari apa yang kita sebut sebagai Jumat, hari Kamis, atau hari Rabu. Berikut ini adalah tinjauan singkat dari setiap sudut pandang. Yesus disalibkan pada hari Jumat, Jumat dini hari. Yesus memakan Paskah Jumat larut malam. Yesus disalibkan dan dikuburkan Sabtu dini hari. Dan larut malam hari Sabat, Yesus ada dalam kubur. Minggu dini hari, Yesus bangkit dari antara orang mati dan para wanita menemui kubur yang kosong. Pandangan tradisional adalah bahwa Yesus disalibkan pada hari Jumat. Menurut garis waktu ini, Yesus dibunuh pada tahun 30 Masehi dan pada hari persiapannya adalah Paskah, hari Jumat, yaitu tanggal 13 Nisan. Itulah saatnya untuk memakan makanan Paskah dan menyiapkan tempat tinggal untuk hari raya roti tidak beragi yang dimulai keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 15 Nisan. Fakta bahwa Yesus dibunuh pada hari Paskah sesuai dengan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7 yang menyebut Kristus sebagai domba Paskah kita. Markus 15 ayat 42 mengatakan bahwa Yesus disalibkan pada hari sebelum Sabat. Para pendukung pandangan pada hari Jumat menganggap Sabat di sini adalah ketaatan mingguan yang dilakukan pada hari Sabtu. Segera setelah Yesus diturunkan dari salib, para wanita yang hadir mengikuti jenazah Yesus ke makam untuk melihat di mana ia dibaringkan. Ini adalah hari Jumat sore, hari persiapan karena Sabat akan segera dimulai. Lukas 23 ayat 54. Para imam kepala dan orang-orang Farisi bertemu dengan Pilatus yang setuju untuk menyegel dan menjaga makam. Matius 27 ayat 62. Pandangan hari Jumat menganggap Yesus di dalam makam selama 3 hari dengan dalam menghitung sebagian hari sebagai hari penuh. Yesus dikuburkan pada hari Jumat, hari pertama dimakamkan pada hari Sabtu, hari kedua dan bagian pertama dari minggu hari ketiga. Argumen ini untuk argumen lain untuk hari Jumat menunjuk pada ayat-ayat seperti Matius 16:21 dan Lukas 9 ayat 22 yang mengatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Minggu adalah hari ketiga dari hari Jumat. Menurut pandangan hari Jumat membuat 3 hari dan 3 malam dalam Matius 12 ayat 40 terpenuhi karena Yesus dan Yunus dikurung dalam situasi sulit di mana mereka tidak dapat bergerak bebas selama 3 periode kegelapan atau malam dan 3 periode terang atau siang. 3 malam kurungan bagi Yesus adalah penangkapannya pada hari Kamis malam dan waktunya di dalam makam pada hari Jumat malam dan Sabtu malam, atau sebagaimana dihitung dalam metode Yahudi, di mana hari dimulai saat matahari terbenam, Jumat dini hari, Sabtu dini hari, dan Minggu dini hari. 3 hari bagi Yesus adalah sepanjang hari Jumat, sepanjang hari Sabtu, dan sebagian Minggu. Yesus disalibkan pada hari Kamis. Kamis larut. Yesus disalibkan dan dikuburkan Kamis larut hingga Minggu dini hari Yesus ada di dalam makam. Minggu dini hari Yesus bangkit dari antara orang mati dan para wanita menemukan makam yang kosong. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung pandangan hari Kamis adalah hari nubuat Yesus tentang tanda Yunus. Secara khusus mencakup 3 malam dan juga 3 hari, Matius 12 ayat ke-40. Jika penyaliban terjadi pada hari Kamis sore, maka 3 hari dari 3 malam menurut semuanya itu diperhitungkan mengenai pernyataan Lukas bahwa Yesus diturunkan dari salib. Karena hari Sabat akan segera dimulai, Lukas 23:54. Pandangan hari Kamis menunjuk bahwa sebenarnya ada 2 hari Sabat pada minggu ini. Hari Sabat pertama dimulai saat matahari terbenam dan pada hari Kamis diikuti pada hari Sabat biasanya dimulai saat matahari terbenam pada hari Jumat. Bahkan catatan Yohanes mengatakan bahwa hari berikutnya akan menjadi hari Sabat yang istimewa. Yohanes 19 ayat 31. Paskah dianggap sebagai hari Sabat yang istimewa. Lihat Imamat 16 ayat 29 sampai 31, Imamat 23 ayat 7, ayat 24 sampai 32 dan 39. Lebih jauh Matius 28 ayat yang pertama mengatakan bahwa kebangkitan terjadi setelah hari Sabat. Alkitab Berea literal.
dalam bentuk jamak. Sabat terdapat dalam versi aslinya yang menegaskan bahwa ada beberapa sabat antara penyaliban dan kebangkitan. Jadi sabat Paskah segera diikuti oleh sabat mingguan yang menjadikan kesempatan pertama untuk mempersiapkan jenazah untuk dimakamkan pada hari Minggu saat fajar menyingsing, dan para wanita datang ke makam untuk melakukan hal itu. Para pendukung hari Kamis juga menunjuk beberapa bagian yang menunjukkan jumlah hari antara penyaliban dan kebangkitan. Misalnya dalam Yohanes 2 ayat yang ke-19, Yesus berkata, rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. 3 hari dari hari Kamis adalah hari Minggu. Selain itu, ketika Yesus menampakkan diri kepada 2 orang di jalan menuju Emmaus, pada hari Minggu kebangkitan mereka menyatakan bahwa ini adalah hari ketiga sejak semuanya terjadi. Lukas 24 ayat 21. Pembacaan wajar dari kalimat ini akan menempatkan penyaliban pada hari Kamis. Para pendukung penyaliban pada hari Kamis menganggap hari persiapan sebagai hari sebelum Paskah Sabat Agung. Yohanes 19 ayat yang ke-14. Hari persiapan adalah hari ketika domba Paskah disembelih sebelum perjamuan Paskah malam itu, yang menurut perhitungan Yahudi adalah awal hari berikutnya. Markus 14 ayat 12 jelas pada petunjuk perjanjian lama tentang Paskah. Keluaran 12 ayat yang ke-6, Imamat 23 ayat ke-5 bahwa domba Paskah disembelih pada hari sore, hari ke-14 bulan Ibrani Nisan, yang jatuh pada hari Kamis sore tahun 32 Masehi. Para pendukung hari Kamis menunjukkan bahwa hari yang saat yang sama Israel menyembelih domba Paskah mereka, dan pada hari 14 Nisan Yesus anak domba Allah, Yohanes 1 ayat ke-29, sedang mati di kayu salib. Dengan demikian terpenuhilah simbolis nubuatan Paskah. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Ada banyak sekali catatan, tetapi kurang lebih kesimpulannya seperti ini. Sementara hari penyaliban diperdebatkan, hari kebangkitan benar-benar jelas. Kitab suci mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama dalam seminggu. Yang lebih penting daripada mengetahui hari dalam seminggu kematian Yesus adalah percaya bahwa dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang sama pentingnya adalah mengapa dia mati, untuk menerima hukuman yang pantas diterima oleh orang berdosa. Yesus benar-benar anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, menaruh percaya kepada Anda, menaruh kepercayaan Anda kepadanya menghasilkan kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 dan ayat 36. Hal ini berlaku baik ketika ia disalibkan pada hari Rabu, Kamis, atau Jumat. Shalom.